Bukilic harus mengalah, dia digeser untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter pada musim ini. Walau awalnya memang sulit, kombinasi antara Megawati dan Bukilic menjadi yang paling mematikan di kancah Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Keduanya sama-sama bertengger di peringkat 5 besar dalam daftar top skor sementara dengan nyaris menghasilkan 1000 poin. Megawati menjadi yang terdepan di mana dia berada di peringkat ketiga dengan sudah mengemas 404 poin. Sedangkan Bukilic berada tepat di belakang Megawati dengan sudah membukukan 397 poin. Performa ganas kedua pemain itu secara langsung juga membawa dampak yang positif bagi tim berjuluk Red Force tersebut. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama musim ini dengan menorehkan rekor 8 kemenangan secara beruntun. Mereka berhasil mengulangi catatan kemenangan terpanjang dalam satu musim yang pernah direngkuh pada 2008 hingga 2009. Dengan pencapaian tersebut, Red Sparks semakin mapan berada di zona playoff dengan menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Tak bisa dipungkiri bahwa keputusan Ko untuk mendatangkan Bukilic telah membawa aura yang positif bagi seluruh pemain, termasuk Megawati. Pemain berusia 25 tahun itu merasa sudah menemukan kenyamanan dan ikatan yang kuat dengan Bukilic. Sangat menyenangkan bermain dengan Bukilic untuk pertama kalinya, kami memiliki chemistry yang baik, ucap Megawati. Keyakinan Megawati akan sosok Bukilic semakin kuat lantaran mereka memiliki latar belakang usia yang sama. Dengan kerja sama tim yang harus semakin dipertajam, Megawati optimistis bisa membawa Red Sparks melangkah jauh musim ini. Kami seumuran, lahir pada tahun 1999. Kami adalah ekstrovert dengan huruf E yang sama dalam MBTI. Kami memiliki sebuah sinergi, kata Megawati. Saya percaya bahwa jika kita bekerja sama untuk tim daripada untuk tujuan pribadi kita akan melangkah lebih jauh. Sudah menjadi tujuan saya sejak pertama kali datang ke sini untuk menjadi bintang, imbuhnya. Di sisi lain, top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini menunjukkan peringkat Megawati Hangestri masih kokoh di dua besar setelah duel Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders versus GS Chalters Seoul Kicks. Setelah pertandingan antara Pink Speeders versus GS Chalters dalam lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea musim ini, Sabtu, 28 Desember 2024, yang berakhir manis bagi tuan rumah. Papan peringkat top skor tak banyak berubah. Berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea, Pink Speeders akhirnya memutus rantai kekalahan beruntun mereka sejak dipecundangi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kemenangan 3-0 atas GS Chalters membuat tim yang diperkuat Kim Yeon-koung itu aman di puncak klasemen dengan menambah catatan 15 kemenangan dari 18 laga yang sudah dijalani. Kim Yeon-koung sendiri menambah pundi-pundi poinnya di daftar top skor liga musim ini. Sementara itu, perjudian pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendatangkan Vanja Bukilic mulai berbuah manis di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebelum Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks menjadi salah satu tim yang disorot atas kebijakan pemilihan pemain asing mereka. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut terlebih dulu memilih pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi untuk dikontrak lagi. Berkat penampilan yang cukup apik pada musim sebelumnya, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinilai masih pantas berada di tim ini. Dengan Megawati mengisi kuota draft Asia, Red Sparks masih memiliki satu spot pemain asing lagi yang akhirnya menjadi milik Vanja Bukilic. Dipilihnya pemain asal Serbia tersebut mengundang sorotan mengingat dia sama-sama berposisi sebagai oposite seperti Megawati. Tak ayal, Ko Hae-jin dianggap membuat keputusan yang tidak tepat karena dipandang menghadirkan situasi yang tumpang tindih. Meski awalnya tidak berjalan dengan mulus, pria berusia 44 tahun itu mampu membuktikan bahwa pilihannya mendatangkan Bukilic sudah tepat. Ko memutuskan untuk tetap menempatkan Megawati di posisi naturalnya sebagai penyerang tunggal Red Sparks. Kim Yeon-koung alias si Ratu Voli Korea menerima 2 suara, lalu 1 suara masing-masing untuk Giselle Silva dan Laetitia Momabasoko. Sementara 2 suara lainnya tidak memilih siapapun. Performa apik Red Sparks dan Megawati Hangestri pun mendapatkan banyak atensi, salah satunya ialah dating dari mantan pemainnya yakni Giovanna Milana.
Pevoli yang kini berkarier di Amerika Serikat itu memberikan reaksi jujurnya usai mengetahui Mega dinobatkan sebagai MVP di akun Instagram pribadinya. "Selamat Mega, kamu luar biasa," tulis Pevoli yang akrab disapa Gia tersebut dalam unggahan di Instagram story-nya. "Saudariku selalu bersinar," tambah Giovanna Milana. Sebelumnya mantan rekan setim Megawati Hangestri itu juga memberikan komentar soal performa Red Sparks di putaran ketiga. "Red Sparks on fire. Sangat bangga dengan teman-teman saya dan seberapa besar usaha yang mereka lakukan setiap hari di Daejeon," tulisnya di akun Instastory akun Instagram pribadinya. Meski tak lagi menjadi rekan satu tim, namun Giovanna Milana memang masih berhubungan baik dengan para pemain Red Sparks. Bahkan dia kerap memberikan apresiasi atau semangat kepada Megawati Hangestri maupun Vanja Bukilit. Di sisi lain, sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil dengan 8 unbeaten. Kompetisi yang panjang mengharuskan tiap tim punya amunisi mumpuni dari bangku cadangan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Kim Yeon Koung dan Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Hyundai Hillstatte. Penggawa di lini depan, Megawati dan Vanja Bukilit jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Mereka berdua meramaikan persaingan top skor di posisi 4 besar. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilit atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut ternyata menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Menjalani musim kompetisi padat tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Sementara itu, Giovanna Milana selaku mantan pemain Red Sparks ikut memberikan reaksi usai mengetahui Megawati Hangestri resmi menjadi MVP di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menyapu bersih putaran ketiga dengan kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kepastian itu didapatkan setelah Red Sparks berhasil menang atas IBK Altos dengan skor 3-0 pada 31 Desember 2024 lalu. Penampilan apik tim besutan Ko Hae-jin itu juga diikuti dengan heroik dan ciamiknya performa para pemain khususnya Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai pemain terbaik alias MVP untuk putaran ketiga karena catatannya yang luar biasa. Pevoli berjuluk Megatron itu tercatat memiliki 155 poin, ada di urutan kedua di putaran paruh musim ini. Sementara sisanya memimpin di posisi pertama dalam 5 sektor, yakni 52,8% attack rate, 47,0% open attack, 57,4% back attack. Lalu dua lagi ialah 56,7% quick open dan terakhir ada 75,0% time different attack yang juga menempati posisi pertama. Megawati Hangestri berhasil mengalahkan rekan setimnya sendiri yakni Vanja Bukilit. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Megatron mendapatkan 13 suara dari awak media. Sedangkan Vanja Bukilit 12 suara saja. Pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Pink Spider, bakal menghadapi lawan yang sama seperti Red Sparks, yakni GS Chalters. Oleh sebab itu, mereka juga berpeluang meraih poin penuh. Pink Spider sendiri bakal menghadapi GS Chalters di Seoul, pada laga pertama bola voli Korea di bulan Januari 2025. Mereka bakal bertanding pada Selasa, 7 Januari 2025. Adapun Red Sparks baru akan bertanding pada Jumat, 10 Januari 2024, juga di Seoul. Meski bermain di kandang lawan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tetap diunggulkan bisa meraih kemenangan. Kemenangan bakal sangat penting bagi Red Sparks untuk terus menjaga selisih poin dengan Pink Spider, serta Hyundai Hillstatte di klasemen. Terlebih,
Jika Hillstate kehilangan poin melawan Haipas atau Aipepper anak asuh Ko Hee-jin, bakal mendapat keuntungan karena bisa mendekati poin mereka. Di samping itu Red Spark juga wajib mewaspadai BK Altos yang saat ini berada di peringkat 4. Tim yang diperkuat top skor Victoria dan Chak, bakal bertanding satu kali pekan ini menghadapi Aipepper. Oleh karena klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 saat ini masih ketat, hasil setiap pertandingan bakal berpengaruh bagi setiap tim di 4 besar. Di sisi lain, bintang voli Korea Selatan yang menjadi andalan klub Hyundai Hillstate yakni Lee Da-hyeon pernah mengomentari performa dari Megawati Hangestri. Momen itu terjadi pada musim lalu di mana menjadi tahun pertama Megawati Hangestri bermain di Korea dengan Red Sparks. Sebelumnya perlu diketahui jika Lee Da-hyeon sendiri menjadi korban pertama headshot Megawati Hangestri di kompetisi V-League. Kala itu, di laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate Megawati Hangestri melepaskan spike keras setelah menerima servis dari Lee Da-hyeon. Tak disangka, bola spike Megawati Hangestri itu justru mengarah tepat ke wajah Lee Da-hyeon. Mendapat spike keras di wajahnya, Lee Da-hyeon langsung tersungkur dan memegangi wajahnya. Melihat hal tersebut, para pemain Hyundai Hillstate pun langsung menghampiri Lee Da-hyeon yang tersungkur kesakitan. Begitupun dengan Megawati Hangestri yang langsung menghampiri Da-hyeon untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstate langsung mengganti Lee Da-hyeon dan dirinya mendapat perawatan tim medis. Lee Da-hyeon pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Setelah laga, Lee Da-hyeon pun menceritakan bagaimana rasanya menerima spike keras dari Megatron tepat di wajah. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho-jin, Lee Da-hyeon mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri di laga tersebut. Yang Hyo-jin juga mengatakan kalau Lee Da-hyeon mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyo-jin ke media. Sementara itu, jadwal Liga Voli Korea 2024-2025, V-League, pekan ini 7 hingga 12 Januari 2025 bakal menghadirkan sejumlah laga menarik. Red Spark yang mencatat 8 kemenangan beruntun sebelum jeda paruh musim, bakal menghadapi GS Chalters di putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Selalu menang dalam 3 pertemuan dengan GS Chalters musim ini, Red Spark berpeluang melanjutkan performa apik mereka sekaligus mengejar Pink Spider dan Hyundai Hillstate di klasemen V-League. Saat ini Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen musim reguler Liga Voli Putri Korea 2024-2025 dengan mengumpulkan 34 poin. Mereka tertinggal 7 poin dari Hyundai Hillstate, serta 9 poin di bawah Pink Spider. Kendati tertinggal cukup jauh, tetapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan berpeluang untuk memangkas selisih poin dengan 2 tim rival di atasnya, terutama Hyundai Hillstate. Pasalnya, Red Spark pekan ini bakal menghadapi GS Chalters yang di atas kertas bisa dikalahkan dengan mengamankan 3 poin. Sementara Hillstate bakal menghadapi Haipas dan Aipepper yang sulit dikalahkan. Libero Jung Suji dan middle blocker Lee Jisoo juga tak kalah apiknya dalam kacamata Ko Hee-jin. Saya ingin memuji Lee Jisoo. Dia bekerja lebih keras dan berlatih lebih keras daripada siapapun di luar musim, kata pelatih Ko. Dia hanya belum memiliki kesempatan sebelum ini. Dia adalah pemain yang akan sangat membantu tim kami dalam membangun masa depan, regenerasi, tandasnya. Adapun Jeon Da-bin, dia baru sekali diturunkan tapi langsung sukses mencetak poin dan tampil efisien. Ko Hee-jin merasa sangat bersyukur dengan atmosfer tim Red Sparks pada musim ini yang jauh lebih kompak dan saling bekerja sama dengan tidak melupakan untuk mempertajam skill individu. Latihan tim adalah hal yang wajar. Tim kami juga berlatih keras dalam latihan pribadi di waktu lain. Kami tulus. Kami sangat menghargai kepercayaan diri mereka untuk melakukannya dengan baik ketika ada yang harus masuk sebagai pemain pengganti, kata Ko Hee-jin. Ada budaya yang baik dalam tim. Sangat indah melihat orang-orang menyadari kekurangan mereka dan bekerja keras, katanya. Di sisi lain, ada alasan yang bisa membuat Megawati Hangestri Pertiwi bertanding di Proliga 2025. Megawati Hangestri sebelumnya dikabarkan tidak akan tampil di Proliga tahun ini.